GP1 berhasil menginterview sosok tim manajer Ducati Lenovo Davide Tardozzi pasca race MotoGP Assen 2023 akhir pekan lalu. Ada banyak hal menarik yang bisa sobat baca langsung di sana, seperti alasan kenapa Ducati tidak turun di Moto2 dan keyakinan Tardozzi bahwa Marc Marquez tidak akan keluar dari Honda sampai selesai kontraknya di akhir 2024. Memang ada perkara satu hal, yakni mengenai klaim Tardozzi bahwa Ducati adalah yang pertama memberikan motor pabrikan ke tim satelit mungkin akan berpotensi menghadirkan perdebatan. Namun dalam interview ini, Tardozzi sedikit memberikan analisanya mengenai turunnya performa pabrikan Jepang, khususnya Honda. Para manajer dan orang-orang yang memutuskan di HRC telah berubah. Meskipun dia adalah lawan yang tangguh, saya sangat menghormati Nakamoto yang memiliki mentalitas barat dan melakukan beberapa hal hebat di Honda. Satu-satunya hal yang membuat saya berpikir adalah bahwa manajer mereka saat ini tidak memiliki keberanian yang sama. Tidak ada yang lain karena mereka memiliki kekuatan ekonomi, keterampilan teknis, wind tunnel di dalam perusahaan. Mereka adalah senjata api, tapi jelas mereka perlu diarahkan. Gigi tiba di sini dimulai setelah 4 tahun bencana, tetapi sisanya 99% orang di Ducati sama seperti di tahun-tahun bencana seperti 2013 dan era Valentino yang merupakan bencana kecil. Ducati semakin menghegemoni, sudah timnya banyak, selalu tampil di podium, dan sering menang pula. Dan banyak orang berpikir bahwa situasi ini berkemungkinan membuat pabrikan Jepang akan merasa tidak lagi layak berkompetisi di MotoGP dan potensinya akan hengkang semua. Ya Honda, ya Yamaha. MotoGP akan jadi European Championship mirip Moto2 Junior GP. Dan Tardozzi pun berbagi opini mengenai ketakutan ini. Ketika pabrikan Jepang hengkang akan menyiratkan bahwa Jepang lemah. Ducati setelah tahun-tahun yang kami sebutkan sebelumnya saat tahun-tahun berat seharusnya sudah pensiun, malah menempatkan diri dan mengangkat kepalanya. Saya pikir itu harus menjadi insentif. Jika Anda memiliki nyali, Anda bekerja dan mencoba untuk kembali ke depan. Jika tidak, Anda akan melarikan diri. Jadi, menurut saya mereka tidak akan mundur. Saya tidak berpikir mereka akan membuat langkah yang seperti itu. Pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez, mengkritik dirinya sendiri setelah meraih posisi ke-6 di Assen, Belanda. Ia tahu bahwa hasil yang diraihnya saat ini tidak memenuhi standar yang lebih tinggi. Selalu ada kondisi yang sedikit aneh di balapan terakhir, Alex Marquez menyimpulkan penampilannya dalam beberapa minggu terakhir. Di sini di Assen, kami jelas mengharapkan suhu yang lebih rendah untuk balapan, katanya mengingat suhu aspal sekitar 50 derajat di lintasan Belanda. Dalam hal ini kami juga melakukan sedikit kesalahan dengan pemilihan ban. Bagian depan masih terasa bagus di awal, tapi kemudian menjadi jauh lebih buruk. Alex termasuk di antara pembalap MotoGP yang memilih ban belakang lunak untuk balapan 26 lap tersebut. Rekan satu timnya, Pecco Bagnaia dan Marco Bezzecchi, finish di podium dengan ban medium. Saya harus berkembang setelah jeda musim panas. Kami memiliki kecepatan, tetapi hasilnya tidak tepat. Saya hanya naik podium sekali musim ini, itu tidak cukup, kata pembalap asal Catalan ini mengkritik diri sendiri. Setelah menempati posisi ke-9 dalam sprint, saya kehilangan sedikit kepercayaan diri di depan sejak Mugello. Ia menempati posisi ke-6 yang menarik dalam balapan di Assen. Alex hanya merasa puas dengan hasil ini. Saya sebenarnya melakukan start dengan baik, kata juara dunia Moto3 2014 dan juara Moto2 2019 ini. Saya berada tepat di belakang Jorge Martin di awal balapan, tapi saya tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Kecepatan di tikungan teratas merupakan hal yang mustahil bagi Marquez muda.
Ia mampu menjaga jarak dengan rekan setimnya Luca Marini dan ujung tombak tim Honda yang menyedihkan Takaaki Nakagami, namun jaraknya dengan sang juara terlalu jauh, yaitu 12,437 detik. Selain itu, Alex Marquez juga terkena penalti lap panjang karena melebihi batas lintasan. Itu bukanlah drama yang besar. Saya memiliki cukup banyak keunggulan atas pembalap berikutnya, dan sejujurnya saya merasa sangat jelas di chicane terakhir bahwa tidak semuanya berjalan dengan baik di sana, ujar pembalap Desmo Serici GP22 dari tim milik Gresini Racing, Nadia Padovani. Manajer tim Repsol Honda Alberto Puig memastikan timnya masih percaya dengan Marc Marquez meski kini sang rider tengah kesulitan untuk mengeluarkan performa terbaiknya. Melihat Marquez kesulitan dan tidak bahagia, Puig pun menegaskan Honda bisa saja tak bekerja sama lagi dengan pembalap asal Spanyol itu usai MotoGP 2023. Seperti yang diketahui, Marquez sejatinya masih memiliki kontrak dengan Honda hingga MotoGP 2024. Puig pun menegaskan Honda pun berharap bisa terus bekerja sama dengan Marquez, setidaknya sampai kontrak mereka berakhir. Saya jelas harus berpikir seperti itu, jawaban Puig saat ditanya apakah Marquez akan tetap di Honda pada MotoGP 2024, karena kami masih memiliki kontrak, ungkap Puig, mengutip dari Crashnet. Kendati demikian, Puig menegaskan Honda sangat peduli dengan pembalapnya. Mereka jelas tidak ingin menahan rider yang tidak bahagia di tim mereka. Karena itu, jika Marquez merasa sudah tidak bahagia di Honda, terutama karena masalah motor RC213V, maka mereka siap melepas sang juara dunia MotoGP 6 kali itu. Puig memastikan Honda akan menghormati setiap keputusan Marquez agar membuat sang pembalap bahagia lagi menjalani balapan. Namun saya harus mengatakan bahwa setiap orang berhak melakukan apapun yang ia inginkan di kehidupannya. Honda bukanlah perusahaan yang membiarkan ada orang yang tidak bahagia di Honda, tambahnya. Jadi tentu saja kami memiliki kontrak dengannya.